hal itu? Ya, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini dari parkir mengakibatkan adanya kejadian kemarin. Saya juga mohon maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi, instansi yang tempat saya kerja. Saya juga minta maaf pada Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gresik, naungan saya. Juga minta maaf kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Saya juga minta maaf pada masyarakat Indonesia pada umumnya, karena di sini kita tetap harus menjaga kerukunan dan kedamaian sesuai dengan apa yang telah diajarkan menurut agama saya juga ajaran dan aturan pemerintah yang ada. Hal itu. Ya, saya sampaikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Kita akan bahas soal pembubaran ibadah lagi. Nah, kasusnya ini sebenarnya bukan baru aja terjadi, tapi kasusnya sebenarnya sudah terjadi 2 bulan lalu. Jadi sekarang kan bulan Juli nih. Kejadiannya itu sekitar bulan Mei. Jadi ketika bulan Mei itu ada seorang guru yang membubarkan ibadah, salah satu ibadah kemudian dibubarin, sehingga dia melakukan permintaan maaf. Kira-kira seperti ini videonya. Hal itu. Ya, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini dari parkir mengakibatkan adanya kejadian kemarin. Saya juga mohon maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi, instansi yang tempat saya kerja. Saya juga minta maaf pada Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gresik, naungan saya. Juga minta maaf kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Saya juga minta maaf pada masyarakat Indonesia pada umumnya, karena di sini kita tetap harus menjaga kerukunan dan kedamaian sesuai dengan apa yang telah diajarkan menurut agama saya juga ajaran dan aturan pemerintah yang ada. Hal itu. Ya, saya sampaikan. Ya, dari video itu kita tahu ya bagaimana ibu ini ternyata dia meminta maaf karena sudah membubarkan ibadah, dan katanya kita harus bertoleransi dan tidak boleh membubarkan ibadah lain seperti yang diajarkan oleh agama saya dan pemerintah saya. Nah, dia mengatakan bahwa di ajaran agamanya tidak boleh membubarkan orang ibadah. Tapi pertanyaan saya, big questionnya ya, loh kenapa banyak dari mereka kok kerjanya nutup-nutupin gereja, melarang orang ibadah dan lain-lain. Kalau kasusnya cuman ibu ini aja berarti itu khilaf lah. Cuman persoalannya kan kejadian ini terjadi sering dan banyak sekali gitu. Dan itu kan nggak mungkin kayak sekedar hilaf dan lain-lain, tersistem dan terorganisir. Nah, inilah yang membuat saya kemudian berpikir, loh kok bisa begitu loh. Apalagi kalau kita lihat ya status dari ibu ini. Ibu ini adalah seorang guru. Nah, kemudian ketika dia guru, dia melarang orang ibadah, lalu apa yang dicontohkan pada muridnya? Ada pepatah yang mengatakan ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pasti muridnya lebih parah lagi dalam menutup ibadah atau melarang orang ibadah. Nanti kan dia menggugu dan meniru gurunya yang seperti orang ini. Sehingga apalagi dunia pendidikan terjadi hal semacam ini. Wah, parah nih, parah. Bagaimana bisa disusupi seperti ini? Padahal kan itu sekolah negeri. Sekolah negeri itu kan mengayomi semua agama. Kecuali sekolah swasta lah ya, sekolah swasta Islam. Ya dia pasti orang yang masuk pasti harus belajar Islam. Sekolah Kristen ya pasti dia masuk juga belajar agama Kristen, mau nggak mau kan. Karena memang itu swasta. Nah, tapi kalau ini bukan swasta loh, negeri gitu. Masih terjadi hal semacam ini kan, ini sangat-sangat disayangkan. Nah, tapi ada hal yang menarik ya menurut saya. Hukuman yang diberikan pada ibu ini. Kalau kita lihat dari video ini, dikatakan bahwa dirinya dipecat. Ngamuk, viral, minta maaf, dipecat. Apa yang ada yang mau nyusul lagi katanya seperti itu. Tapi dalam berita yang lain dikatakan di sini, buntut aksi pembubaran kegiatan ibadah umat Kristen, ASN di Gresik diskorsing dan terancam dimutasi. Ternyata dia hanya diskorsing. Skorsingnya dalam waktu yang tidak ditentukan ya, nggak tahu kapan dan nggak tahu bagaimana begitu nanti itu ya, skorsing seperti itu.
Tapi dari sini sebenarnya ada sistem yang bagus. Seandainya ya, semua orang yang berbuat salah, melarang orang ibadah yang jelas-jelas diatur undang-undang, maka dia akan terkena sanksi. Dia akan kena sanksi, contohnya dipecat, skorsing, atau dimutasi ke tempat lain. Pasti orang mikir 2 kali, aduh, daripada anak istriku nggak makan juga ya, lebih baik nggak usah lah saya ikut demo-demo ke sana. Ya sebenarnya kan kalau kita pikir kan harusnya seperti itu gitu loh. Nah sehingga kalau ada skorsing, dia akan berpikir 2 kali. Nah ini yang saya pelajari dari momen ini. Sama halnya sebenarnya kejadian di Solo nih. Di Solo ada wisata kuliner, yang jelas-jelas itu haram lah. Wisata kuliner, orang-orang Cina yang jualan. Di situ jual menunya adalah babi. Contohnya ya mie babi atau nasi goreng babi ataupun babi yang lainnya. Nah ini kemudian dibubarkan lagi. Nah ini ya, sempat dihentikan festival kuliner non halal di Solo kembali dibuka dengan pembatasan. Ya, Solo Kompas Festival Kuliner Non Halal yang sempat dihentikan karena protes warga akhirnya dibuka kembali Solo Paragon Mall di Jalan Yoso di Puro Solo, Jawa Tengah. Nah, dari sini kita lihat ternyata jual makanan aja diharamkan dan dibubarin sama mereka. Apalagi ibadah ya. Orang jualan makanannya dibubarin, nggak mikir ekonominya bagaimana, orang-orang yang jualan modalnya belum balik sudah dibubarin lagi. Nah kasus semacam ini sebenarnya apa ya? Sederhananya sebenarnya kalau nggak mau makan yang begituan ya jangan datang. Ngapain kamu datang? Mau makan? Ya tegas, aksi tegas dari Gibran bagus. Dibilang bahwa tetap dilanjutkan saja, karena kalau kamu rasa Islam nggak usah kamu datang. Ya itu kan yang penting. Ya ngapain ya sudah nggak mau makan begituan kemudian datang ke kuliner seperti itu. Orang-orang yang datang ke situ pasti orang-orang yang memang benar-benar mau menikmati kulinerannya, yaitu makanan itu. Tapi memang enak makanan itu. Rugi kamu nggak makan, rugi dong, buang tenaga, habis-habis uang, tapi belum pernah makanan yang enak sepanjang masa. Ya, inilah yang saya lihat ya, beberapa waktu ini sering terjadi penutupan lagi. Saya harap mudah-mudahan hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi, karena kita di bawah naungan Indonesia yang menerima banyak agama. Terima kasih, itu saja Luis Prasetyo di sini. God be with you all.